Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa mawalah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sama-sama kita muliakan Bapak Imam kita, Imam Masjid Jami'atuz Zahidin, yang mulia bapak-bapak serta ibu-ibu, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebutkan nama. Insyaallah kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Sebagai hamba Allah yang beriman, tetaplah kita selalu bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah karuniakan, kita bisa melaksanakan aktivitas, rutinitas dan juga kegiatan ubudiyah kita pada pagi hari ini. Besar harapan kita, apa yang kita kerjakan ini merupakan bagian dari amal dan ibadah kita di bulan Rajab ini. Amin ya rabbal. Satu doa yang diajarkan kepada kita di bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan usia kami sampai bulan Ramadan. Ibu-ibu hafal doa itu. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azab. Itu doa makan. Nantilah habis ceramah kita baca itu. Bapak Ibu yang saya muliakan, selanjutnya salawat dan salam sama-sama kita haturkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali ke sini sebelum kita lanjutkan surah Al-Falaq dengan surah An-Nas. Karakter orang beriman dijelaskan di ayat ini. Nama surahnya Al-Anfal. Bagi Bapak Ibu yang bawa handphone atau ada Al-Quran, boleh dilihat surah ke-8 nomor ayat yang kedua dan ketiga. Apa sih orang beriman itu? Sering kita dengar itu. Apa sih orang beriman? Saya beriman, kata dia. Tanda orang beriman di ayat ini disebutkan Allah ada 5. 1. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Tanda orang beriman pertama, disebutkan nama Allah hatinya bergetar. Kenapa hati bergetar waktu disebutkan nama Allah? Sebabnya karena merasa banyak dosa dan takut kepada Allah. Sebagai contoh, saya buat ilustrasi biar mudah pemahaman kita. Ada seorang bapak, namanya Bapak A. Tadi disebutkan nama aslinya, si A. Dia berutang kepada si B. Pak B, ya, saya minjam uang Bapak berapa? 2.500.000 untuk bayar kuliah anak saya. Di mana anakmu kuliah? UIR, Universitas Islam Riau. Bahasa Inggrisnya UIR. Keren kan? Macam di Singapura kampus itu. Kapan kau bayar yang 3 juta? Besoklah, bulan 5 tanggal 2 pas hari pendidikan saya bayar utang itu. Kata ibu si A, oke lah. Hari berganti, bulan berganti, tibalah tanggal 5 bulan 5. Berarti masa pembayaran udah habis. Pas tanggal 5 bulan 5, ibu A datang ke rumah ibu si B. Tadi kan dia minjam uang tuh, ibu si B sama dia. Pas dia datang ke sana, kebetulan orang yang di rumah tak ada. Ketika dia pulang, ternyata ibu B ini pergi. Saya buat contoh ya. Nama ibu pertama namanya Ibu Armi. Mohon maaf ya, ini cerita ini hanya fiktif untuk memudahkan kita. Dia minjam uang sama Ibu B, Berlian. Kapan Ibu ganti? Tanggal 2 Mei 2021. Sudah tanggal 5, Ibu Armi datang ke rumah Ibu Berlian. Ternyata Bu Berlian tidak ada. Tapi dia jumpa sama tetangga Ibu Berlian, namanya Ibu C, panjangannya Cynthia. Dia nanya,
Ibu Armi, ngapain ke sini? Kata Bu Armi, tidak, saya mau jumpa Ibu Berlian. Ini kebetulan dia pergi jogging di PCR. Ketika Bu Berlian ini pulang, datanglah Ibu Cynthia ngomong, Bu Berlian, ya, tadi Bu Armi datang ke rumah Ibu. Maka ketika disebut nama Bu Armi, langsung hatinya berdegup kencang. Kenapa? Karena dia teringat utang yang belum dibayar sejak tanggal 2 Mei 2021. Pertanyaannya, kenapa hati dia bergetar? Karena merasa bersalah. Kenapa merasa bersalah? Karena utang belum dibayar. Padahal Ibu Armi datang ke rumah Ibu Berlian bukan menagih utang, tapi mau mengantar surat undangan anaknya mau menikah. Tapi karena perasaan bersalah sudah ada, karena sudah terpikir utang belum terbayarkan, maka hatinya langsung bergetar ketika nama Ibu Armi disebut oleh Ibu Cynthia tetangganya. Kenapa merasa bersalah? Karena utang belum dibayar. Karena merasa bersalah itulah hati bergetar ketika disebut namanya. Maknanya kita pun kepada Allah begitu. Kenapa hati bergetar ketika disebut nama Allah? Karena kita merasa banyak dosa. Kenapa kita banyak dosa? Namanya juga manusia biasa. Al-khata' wan nisyan sifatanil insan. Sifat salah, sifat lupa, dua sifat yang tak bisa hilang dari diri manusia. Kita merasa banyak dosa itu jauh lebih baik daripada kita merasa banyak amal dan pahala. Karena merasa banyak dosa disebutkan nama Allah, maka hati bergetar. Karakter orang beriman pertama disebutkan nama Allah, hatinya bergetar. Kenapa bergetar? Sebab yang kedua, karena rasa cinta kepada Allah. Dengan nikmat yang Allah karuniakan, maka ketika namanya disebut, hati bergetar. Saya buat contoh lagi. Ibu punya anak usia 12 tahun, kelas 6 SD. Namanya si Roy. Jadi karena ibu sayang dengan dia, maka dimasukkanlah di pesantren Serambi Mekah yang ada di Padang Panjang. Setiap pagi kawan-kawan si Roy ini kalau hari Minggu mengajak anak dia main bola. Selalu menjemput si Roy di rumah. Bukan karena si Roy pandai main bola, tapi cuma dia yang punya bola di situ. Akhirnya diajak juga. Saya juga teman SD dulu punya kawan model begitu. Dia tak pandai main bola, cuma diajak aja dia. Karena dia yang punya bola. Tak ada dia tak jadi main bola. Jadi selalu diajak kawannya. Bu, ada si Roy, ada. Roy dipanggil kawanmu. Setiap hari Minggu begitu. Pas diantar ke pesantren, hari Minggu kemudian kawan-kawannya datang lagi. Bu, si Roy ada. Kami mau main bola. Mendengar nama Roy disebutkan kawan-kawannya, berdegup hati ibu tadi. Kenapa? Karena terbayang anaknya yang sudah 3 hari diantarkan ke pesantren. Dia terfikir anak saya sudah makan atau belum. Kenapa hati bergetar? Karena rasa cinta kepada anak. Maknanya kita juga cinta pada Allah dengan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Maknanya pertama disebutkan nama Allah, hati bergetar karena rasa takut dengan dosa yang kita lakukan. Penyebab kedua hati kita bergetar karena dengan nikmat yang Allah kasih, dengan nikmat yang Allah karuniakan, kita cinta dengan Allah. Yang kedua, karakter orang beriman disebutkan di ayat ini, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila diperlihatkan ayat-ayat Allah, bertambahlah keimanan mereka. Ulama menafsirkan ayat-ayat Allah ada yang tersirat, ada yang tersurat. Yang tersurat itu adalah Al-Quran. Salah satu kelebihan Al-Quran, Bapak Ibu yang mulia, tak pernah telinga kita bosan ketika mendengarnya. Dan ternyata kata-kata Al-Quran begitu indah. Contoh, ketika Allah menyebutkan satu kata dengan antonim lawan katanya, itu jumlahnya pasti sama. Ketika Allah menyebutkan surga 72 kali, ini contoh ya, misal Al-Jannah, segitu juga Allah menyebutkan neraka. Yaum bahasa Arabnya hari. Yaum dalam satu tahun itu tahun Hijriah 360, dan di Quran jumlah kata yaumun yang berarti hari 360 kali. Orang yang sadar dengan ini, zadathum imana, bertambahlah keimanannya. Itu ayat yang tersurat.
Ada ayat yang tersirat, alam semesta yang kita lihat sekarang. Makanya ada pepatah orang kita dari Sumatera Barat, alam tak kambang menjadi guru. Karena dengan alam yang terbentang, orang beriman memandang, orang beriman melihat, zadatuhum imana, bertambahlah keimanannya. Melihat pohon, dia lihat, oh begini, bertambah keimanan. Melihat keadaan, bertambah keimanan. Mengantar jenazah ke pemakaman pun, orang beriman bisa memandang itu, bertambah keimanannya. Jadi, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, diperlihatkan kekuasaan ayat-ayat Allah, baik yang tersirat maupun yang tersurat, bertambah keimanan. Yang ketiga, orang beriman itu apa tandanya? Wa ala rabbihim yatawakkalun, selalu berserah diri pada Allah sesudah melaksanakan ikhtiar dan doa. Bapak Ibu yang mulia, yang membuat kita stres terkadang karena kurang tawakal kepada Allah, akhirnya memikirkan yang udah terjadi sehingga sakit kepala, stres, lama-lama stroke. Nauzubillah. Contoh, ada seorang bapak membeli kebun sawit 10 hektar tahun 2005. Tahun 2022 ada mafia tanah. Nampak beritanya kan di TV? Misalnya ada mafia tanah, bisa dia palsukan surat-surat tanah itu semua. Kita sudah beli, sudah ditanam sawit 10 hektar. Tahu-tahu tahun 2022, 17 tahun kemudian dia mengklaim, ini punya saya, suratnya ada. Kalau tak yakin, ayo kita buktikan di pengadilan. Kalah di pengadilan. Kalau tak ada rasa tawakal, bapak itu bisa stres. Andaikan dulu tak ku beli, andaikan dulu tak ku beli, andaikan dulu tak ku tanam, andaikan dulu ini, Kenapa? Karena model yang tadi. Karena tak ada rasa tawakal, tak ada penyerahan diri kepada Allah, maka beban yang banyak ini tertumpu di kepala. Kepala yang kecil ini tak sanggup untuk mengumpulkan, untuk mencerna masalah yang begitu banyak, lahirlah stres. Maka kita orang beriman butuh tawakal supaya hati kita luas, supaya pikiran kita tenang, untuk tidak terlalu menyesali yang lalu-lalu. Karena menyesali yang lalu-lalu kan, andaikan dulu begini, andaikan dulu tak jadi ditanam, andaikan tak jadi dibeli, andaikan uangnya dulu untuk naik haji, andaikan andai, itu pintu setan masuk di hati kita. Andai, jikalau, seandainya. Jadi orang beriman butuh tawakal, penyerahan diri pada Allah. Yang keempat, di ayat ketiga Al-An'am, alladzina yuqimunas shalah. Orang beriman itu sanggup mendirikan sholat. Mendirikan, mengerjakan beda. Kalau mengerjakan hanya sebatas gerak, hanya sebatas bacaan. Anak kita SD kelas 2 umur 9 tahun hafal doa kunut, hafal doa iftitah, hafal at-tahiyatul, hafal dia gerakannya, mengerjakan. Tapi yang dituntut kita di sini adalah untuk mendirikan. Saya buat contoh biar mudah. Baru kita tahu seseorang haji mabrur waktu di Mekah atau sudah pulang. Udah pulang kan? Dulu dia pelit luar biasa. Tapi ketika dia sudah pulang dari naik haji, pembebasan lahan langsung dia ambil 3 meter. Berapa 1 meter tadi Pak? 2,2. Aku 3 meter. Kapan dibayar? 2 tahun lagi. Lama kali. Maksudnya ada perubahan menjadi lebih baik ketika sudah pulang. Mabrur namanya. Maknanya kita ini mendirikan sholat atau mengerjakan sholat, lihat kelakuan kita setelah sholat. Kalau kita lebih baik mendirikan tuh. Tapi kalau begitu juga keadaan dia mengerjakan. Sebelum sholat pas balak 6, udah sholat skakmat 5.000. Jadi tak ada perubahan, hanya sekedar mengerjakan. Jadi kita yang dulu mendirikan. Makanya malam tanhahu salatahu anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallahi illa bu'da. Orang yang sholat tapi sholat dia tak sanggup mencegah dari perbuatan keji dan munkar, lam yazdad minallah illa bu'da. Dia bukan semakin dekat pada Allah, tapi semakin menjauh dan menjauh. Yang kelima, berkaitan dengan pembebasan lahan, alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Rezeki yang Allah berikan pada mereka, sanggup mereka berinfak. Jadi dalam harta kita ada hak orang lain. Dalam surah Az-Zariyat,
urutan surah 51 nomor ayat 19, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dalam harta kita ada hak orang yang meminta ataupun dia tidak meminta. Di ayat yang lain Allah jelaskan kepada kita penyesalan orang besok ketika masuk kubur dua. Nama surahnya Al-Munafikun. Urutan surah 63 nomor ayat yang ke-10. Ketika kita besok meninggal dunia, penyesalan di alam kubur Allah jelaskan di ayat ini Al-Munafikun surah 63 nomor ayat yang ke-10. Di ayat ke-9-nya Allah mengatakan begini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jangan sampai harta, anak membuatmu lalai daripada mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Orang yang lalai gara-gara anak, orang yang lalai gara-gara harta, mereka itulah orang yang merugi. Ayat 10-nya, wa anfiku, berinfaklah, min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum maut datang menjemputmu. Kalau sudah meninggal, apa kata dia? Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, berikan saya kesempatan hidup sekali lagi. Udah meninggal nih. Kalau udah menyesal, penyesalan itu di akhir. Kalau di awal namanya pendaftaran. Pendaftaran kan nih. Kalau udah meninggal, menyesal. Ya Allah, hidupkan saya kembali ke dunia. Kalau kau hidup, apa yang kau lakukan? Dua. Fa'as-soddaqo, saya akan bersodakoh. Wa akum minas solihin, saya akan menjadi hamba-hamba Allah yang soleh. Di satu hadis Nabi menjelaskan, ma'akalta fa'afnaita, apa yang kau makan semuanya akan busuk. Sehari semalam kita makan kurang lebih 1/4 kilo. Kalau sebulan 1/4 kilo kali 30, 7 kilo setengah. 7 kilo setengah kali 12 bulan, 90 kilo. Pintar kali Ustadz menghitung. Bukan, ini dihitung dulu di rumah. Jadi 7 kilo setengah kali 12 itu 90 kilo. Kalau umur bapak sekarang 50 tahun, 50 kali 90 kilo, 4.500 kilo, 4 ton setengah makanan yang udah masuk di sini selama 50 tahun. Kemana semua pergi? Enggak juga di WC, orang Sungai Siak tuh bang. Membusuk. Kalau sudah keluar, tak ada bedanya ayam rebus dengan KFC, sama-sama kuning. Kecuali dia makan pucuk bitumbuk, agak hijau sedikit. Jadi maknanya apa yang kau makan semuanya akan membusuk. Wa malabista fa abalaita, apa yang kau pakai semuanya akan lapu. Ini baju saya tahun 2021. Yakinlah tahun besok 2025 tak jumpa lagi nih di mana. Kemana dia pergi? Kalau sudah membusuk, kalau sudah lapu, itu lama-lama jadi kain lap. Pertama kain lap di atas dulu, lap meja. Udah 1 tahun di atas turun pangkat, kain lap di bawah. Begitu kan kain lap di tempat kita itu. Kalau masih bersih dia agak bagus sedikit di atas di meja. Tapi udah hitam kali bawah lah. Jangan lupa yang ketiga, omatasaddaqta fa abakoita, apa yang kau sedekahkan itulah yang kekal bersamamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas pahala sedekah bisa hilang juga. Al-Baqarah surah kedua ayat 264. Iya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal aza. Jangan hilangkan pahala sedekahmu. Manni menyebut-nyebut, wal aza menyakiti penerima. Jadi orang yang mau berbagi, orang yang mau berinfak, itu adalah ciri-ciri orang beriman. Jadi orang yang membebaskan lahan besok, nama-nama itu perlu dicatat. Tak usah kita bilang, itu pasti dicatat oleh malaikat raqib. Karena kebaikan-kebaikan itu kecil yang kita lakukan. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. 5 ya di ayat ini. Pertama, disebut nama Allah, hatinya bergetar. Kenapa bergetar? Kenapa berdebar? Karena rasa takut pada Allah disebabkan dosa yang pernah dilakukan. Kenapa bergetar? Sebab kedua, karena rasa cinta pada Allah dengan nikmat yang tiada henti.
Karakter yang kedua orang beriman, diperlihatkan ayat tanda-tanda kekuasaan Allah, maka bertambahlah keimanan. Yang ketiga, bukan hanya ikhtiar, tapi orang Islam disuruh Allah Subhanahu wa taala untuk bertawakal, menyerahkan diri kepada Allah. Yang keempat, orang beriman bukan hanya mengerjakan sholat, tapi sanggup mendirikan. Ada perubahan setelah kita sholat. Yang kelima, wa mimma razaqnahum yunfikun, rezeki yang kami berikan kepadamu. Itu kalimatnya bermakna rezeki itu datang dari Allah. Kata Quran, rezeki yang telah kami karuniakan kepadamu, yunfikun, mereka sanggup untuk berinfak dari harta yang direzekikan Allah, harta yang diberikan Allah. Oke, sekarang kita kembali ke surah Al-Falaq. Ayat pertama, qul, katakanlah, tanamkan di hati kita waktu membaca qul, yang menyuruh saya membaca ini adalah Allah, dan sekarang saya membaca. Ketika Allah yang menyuruh dan saya membaca, Allah pasti ridho, Allah pasti suka, dan Allah pasti mengabulkan doa-doaku. Ketika itu tertanam di hati kita, maka timbullah rasa optimisme ketika berdoa, ketika membaca ini. Qul, Allah yang mengatakan itu. A'udzu, berlindung dari satu tempat menuju ke satu tempat. Maksudnya berlindung kepada Allah dari bahaya yang mengintai. A'udzu birabbil falaq, Rabbi artinya Tuhan, al-falaq artinya membelah. Maknanya Allah membelah malam sehingga lahirlah waktu subuh. Tadi malam gelap, tapi ketika fajar datang, seolah-olah malam itu terbelah sehingga datanglah terang waktu subuh. Maknanya Allah yang sanggup mengubah malam menjadi terang, Allah juga sanggup mengubah masalah kita sehingga lahirlah solusi. Qul a'udzu birabbil falaq, aku berlindung kepada Allah al-falaq, rabbil falaq, Tuhan yang membelah, maknanya memiliki, menguasai waktu subuh. Min syarri ma khalaq, aku berlindung pada Allah dari kejahatan yang menyebabkan rasa penyesalan, pedih, sakit, perih. Ma khalaq, semua makhluk Allah. Maknanya lindungi aku ya Allah dari kejahatan makhluk. Bisa dari luar, bisa dari dalam diri kita. Ayat yang ketiga, wa min syarri ghasiqin idza waqab, lindungi aku ya Allah dari kejahatan malam. Ini ayat ketiga udah kita bahas. Dari kejahatan malam, idza waqab, apabila sudah gelap gulita. Kenapa ada kaitannya dengan malam? Di malam hari kita istirahat. Waktu kita istirahat tidur, kita tak sadar apa yang terjadi. Waktu kita tidur pun kita bermohon meminta pada Allah agar Allah melindungi kita dari kejahatan malam apabila sudah gelap gulita. Karena di malam harilah baik hewan ternak, jin, manusia, orang jahat bergentayangan di mana-mana. Nauzubillah. Ayat keempat, wa min syarrin naffasati fil uqad, aku berlindung padamu ya Allah min syarri, dari kejahatan. Nafasat, nafasat artinya menghembus tanpa mengeluarkan air liur. Fil uqad, pada buhul-buhul. Lindungi aku ya Allah dari tukang sihir yang membaca jampi-jampi. Jampi-jampi namanya kan? Kalau ada kita dendam sama orang, aku kepingin dia jangan laku jualannya, aku kepingin dia sakit agak 2 tahun, yang begitu-begituan.
Maka nafasat artinya tukang sihir yang membaca, menghembuskan napas dari mulutnya, menghembus tanpa mengeluarkan air liur, berarti mantra. Fil uqad, uqad itu adalah ikatan. Biasanya benda-benda yang begitu-begituan itu diikat. Maksudnya, lindungi aku ya Allah dari tukang sihir ketika dia membaca jampi-jampi yang mencelakakan saya. Itu juga samar-samar. Kejahatan malam samar-samar karena tak tahu kita. Ini juga samar-samar karena tak tahu secara pasti entah siapa yang membaca jampi-jampi, entah siapa yang datang ke dukun, entah bagaimana cara mereka, kita tidak tahu. Oleh karenanya kita bermohon, lindungi aku ya Allah. Terakhir, nafasat tafsir yang kedua adalah orang pembawa berita bohong fil uqad sehingga merusak tali persaudaraan. Abang dengan ade ini waktu mereka anak lajang, mereka akur satu tempat tidur besar karena kamar mereka cuma 2. Mereka terkadang bajunya ganti-ganti, terkadang dipakai adiknya, terkadang dipakai abang, saking akrabnya lah waktu masih lajang. Tapi ketika sudah menikah dua-duanya ini terkadang bisa renggang hanya gara-gara 2 wanita pembawa berita hoax. Siapa itu? BCL, Bini Cilako. Jadi itu nafasati fil uqad itu artinya pembawa berita bohong. Dengan berita bohong orang terpengaruh, karena mereka terpengaruh maka putus hubungan yang baik, putus hubungan silaturahim. Terkadang di masyarakat ada juga begitu. Kapan itu terjadi? Ketika momen-momen politik. Itu nafasati fil uqad sangat banyak kita lihat. Oh, sianu begini, sianu begini, sianu begini, sianu begini. Jadi yang terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad. Ini patokannya ke ayat pertama ya. A'udzu birabbil falaq. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari 3 ya. Min syarr wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin nafasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Yang ketiga ini, aku berlindung padamu ya Allah dari kejahatan orang dengki, orang iri. Orang iri itu apa? 1, tidak senang dengan nikmat orang. Itu dengki. Satu saat ada seorang ibu tetangga kita, namanya Ibu A. Katakanlah Ibu Armaini. Dia beli mobil Pajero. Walaupun dia perempuan, mobilnya laki-laki, Pajero. Kalau perempuan, Bu Jero namanya. Dalam hati kita tak suka dengan nikmat itu. Saat itu kita masuk hasad. Ciri yang kedua hasad itu apa? Menginginkan nikmat orang hilang. Bisa hilang dengan sendirinya, bisa berpindah ke dia. Maunya jangan dia yang punya mobil itu, mampus di tengah jalan itu, habis semua. Itu padahal dalam hati. Itu juga termasuk daripada hasad. Yang ketiga, hasad itu tidak ridho dengan pemberian rezeki yang Allah kasih pada manusia. Kenapa aku begini, kenapa orang begini, kenapa aku kalau ada model-model begitu sama kita Bapak Ibu, kita masuk hasad. Saya ulang ya. Pertama tadi, tak suka dengan nikmat yang ada pada orang. Berarti kita bagian daripada hasad. 1. Yang kedua, menginginkan nikmat yang ada pada orang hilang. Bisa hilang entah kebakaran, hilang dicuri orang, atau berpindah ke dia. Itu juga bagian daripada sifat hasad. Yang ketiga, tidak ridho dengan rizki nikmat ketentuan Allah. Allah membagi nikmat begitu sama dia. Allah membagi nikmat begini sama kita. Tapi tak ridho hati ini melihat nikmat yang tak rata model begitu kata kita, timbul rasa iri. Contoh, anak ibu lebih cantik, sarjana S2, magister, lebih cantik PNS. Tahu-tahu anak tetangga duluan nikah. Anak ibu sudah 28 tahun belum nikah juga. Apa kata dia? Paling main pelet tuh. Maknanya tak suka dengan nikmat yang Allah berikan. Padahal lebih cantik anak dia, lebih jelas masa depan kata dia, sudah PNS, tahu-tahu belum nikah. Dari umur 28 sampai 32 belum juga nikah. Kenapa? Orang takut melamar. Karena sudah 12 orang yang dia tolak. Jadi maknanya jamaah yang berbahagia, hasad. Ini contoh yang konkret ya. Dan tersinggung Bapak Ibu. Anak ibu ujian PNS. Anak tetangga kita juga
ujian PNS, tetangga 3 rumah lah dari depan rumah kita. Anak kita sarjananya misalkan di Universitas Riau, anak kawan kita di universitas swasta. Saya tidak bilang tempatnya, nanti orang marah. Kata orang lebih cerdas anak kita dari SD, SMP, SMA, lebih cerdas, lebih jenius. Pas ujian PNS, anak tetangga yang lulus. Anak tetangga kita nih, sanggupkah kita mengatakan alhamdulillah ya Allah, anak tetangga saya lulus walaupun anak saya tak lulus? Sanggup kita ngomong begitu? Parah. Susah lah ya. Bu, katanya anak ibu cerdas, kok nggak lulus? Itu kok lulus tetangga kita? Iyalah, bayar deh kemarin 50 juta. Kalau yang model begitu masih ada, hasad masih ada di tempat kita. Nauzubillah. Jadi yang terakhir, yang keempat ya, kalau nikmat ada sama dia, kalau tadi kan cemburu melihat orang semua tuh, ini dibalik. Kalau nikmat ada sama dia, dia yang kaya, dia yang berkelebihan, tapi peliknya minta ampun. Sampilia karyang, itu juga bagian daripada hasad. Apa kata dia kalau ada orang meminta? Ngapain kau minta-minta? Saya dapat ini karena usaha saya. Saya bisa begini karena kerja keras saya. Saya bisa sekarang model begini sukses, kau lihat, itu karena usaha saya dulu yang dulu. Kamu tidak tahu sakitnya saya. 20 tahun saya sakit, baru sekarang saya sembuh. Padahal orang minta untuk pembebasan lahan 2 meter, tapi ceritanya 2 kilometer. Jadi maknanya ketika rezeki ada sama orang, dia hasad. Ketika rezeki ada sama dia, dia pun bakhil. Itu juga bagian daripada hasad. Jadi kata kuncinya, ya Allah lindungi aku dari kejahatan orang hasad. Contoh Bapak hasad dengan saya. Hasad itu dengki, iri. Bahasa kita ya, iri kan? Kalau Bapak iri sama saya, apakah merugikan bagi saya? Merugikan atau tidak? Tidak. Kapan baru merugikan? Iza hasad, apabila dia dengki. Contoh, kalau ada orang dengki, dia tak suka dalam hatinya, itu belum mengganggu. Contoh, waktu saya ceramah, benci kalian dengan ustadz itu. Kenapa? Begini. Itu belum mengganggu. Karena waktu kami jumpa dia senyum. Apa kabar Pak? Sehat. Maksudnya dengki itu di hatinya. Tapi baru menunjukkan mudarat dengki itu ketika dia tunjukkan dengan wajahnya. Tatapan wajah, mimik wajah, bahasa tubuh baru mengganggu pada saya. Ketika orang dengki dengan saya, dia belum menunjukkan, saya biasa-biasa aja, belum mengganggu. Tapi ketika sudah menunjukkan dengan tatapan mata tajam, setajam silet, itu baru mengganggu. Baik, maknanya, ya Allah lindungi aku dari kejahatan orang yang dengki apabila dia sudah menunjukkan sifat dengkinya terhadap saya. Untuk kita, untuk saya, ketika ada rasa dengki di sini, rasa iri, ingat hadis Nabi. Al-hasadu ta'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Sifat iri yang ada di hati kita itu seperti kayu api yang dibakar oleh api. Hangus pahala kita, tak bersisa, seperti api yang memakan kayu api. Rasa iri yang ada di sini, apalagi sanggup kita tunjukkan rasa iri itu, menghilangkan pahala kita. Jadi maknanya, kesimpulan dari surah Al-Falaq, kita meminta kepada Allah, ya Allah lindungi aku dari 3 hal yang samar-samar, yang tak jelas dari luar sebenarnya, tapi tak jelas bagi kita. Contoh, kejahatan malam, kita tidak tahu. Walaupun begitu, tapi tetap kita bilang, ya Allah lindungi aku. Orang yang baca tukang sihir tadi, yang menjampi-jampi, kita tidak tahu juga karena samar-samar, tapi tetap kita bilang, ya Allah lindungi aku. Orang yang iri, kita tidak tahu entah siapa yang iri, tapi tetap kita minta, ya Allah lindungi aku. Oke, sebelum masuk surah An-Nas, ada yang mau ditanya, Bapak Ibu, saya persilakan.
Bapak Ibu ngantuk. Mohon maaf ya, suara saya agak pelan sedikit. Kenapa begitu Pak Ustadz? Karena menjelaskan ini harus pelan biar nyambung ke kita. Nanti kalau terlalu cepat, pembahasan udah selesai. Kau ngerti? Entahlah, entah apa kata dia, tak jelas suaranya. Oke, Al-Quran membahasakan manusia sering kita lihat dengan 4 bahasa ini. Contoh pertama, basar. Coba Bapak Ibu buka surah Al-Kahfi, urutan surah 18, nomor ayat 110. Al-Kahfi surah 18 ayat 110. Kata Al-Quran, kul, katakanlah, innama ana basyarum mislukum. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, kata Allah, saya bashar, manusia sama dengan kalian. Cuma yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Bedanya, saya diturunkan Allah wahyu. Salah satu tugasnya adalah memerintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah yang esa. Ada kata-kata bashar. Bashar artinya manusia, al-insan artinya manusia juga, an-nas artinya manusia juga, Bani Adam artinya manusia juga. Apa bedanya? Ketika bashar itu menunjuk sosok manusia yang tidak ada perbedaan satu dengan yang lain, namanya bashar. Contoh, saya dengan Donald Trump sama enggak? Sama. Sama-sama mata dua, sama-sama punya telinga, sama-sama punya kulit, sama-sama punya gigi. Sama. Kenapa? Menunjuk pada sosok manusia tanpa ada perbedaan. Semua manusia di dunia sama, namanya bashar, sama ciptaan Allah ya, sama-sama dua telinganya, sama-sama punya kulit, sama-sama punya lidah, sama-sama punya rambut. Tapi ada juga yang tidak, dulu punya, tapi udah tua dia, 78, udah berkurang sedikit. Jadi maknanya jamaah yang mulia, kalau disebut bashar, menunjuk sosok manusia yang tidak ada perbedaan satu dengan yang lain. Tapi kalau disebut al-insan, menunjuk sosok manusia yang punya perbedaan antara satu dengan yang lain. Nabi Muhammad manusia itu bukan? Manusia. Apa bedanya kita dengan dia? Ibadah Nabi sama nggak dengan ibadah kita? Namanya al-insan, menunjuk sosok manusia berbeda. Mungkin kualitas ibadahnya, mungkin karena kualitas keilmuannya, mungkin karena kedermawanannya, mungkin karena kepelitannya, berbeda satu dengan yang lain. Walaupun sama-sama manusia. Kita yang di masjid ini semua bashar, sama kita semua. Tapi soal al-insan mungkin kita beda. Ada yang sedekahnya luar biasa, ada yang tahajudnya mantap, ada yang iktikafnya luar biasa. Orang iktikaf bangun, dia iktikaf sambil tidur, kan luar biasa tuh. Jadi beda, namanya al-insan. Kalau yang ketiga, an-nas, menunjuk sosok kumpulan manusia. Makanya kalau di Quran ada ya ayuhan nas, wahai semua manusia, sekumpulan manusia. Kalau tadi al-bashar satu, tapi sama semua. Kalau al-insan satu orang juga, tapi berbeda satu dengan yang lain. Kalau an-nas ramai. Ini semua nih, kalau disebutkan semua ini namanya an-nas. Kita yang hadir ini 54 orang. Kalau Bapak Ibu tak yakin, hitunglah sendiri. Dari saya gini-gini sambil menghitung, 54 orang. Yang keluar tadi berapa? 18. Nampak Ustaz, nampak lah dari sini ngitung 18 orang keluar. Masih banyak yang bertahan. Jadi kalau disebut an-nas, kumpulan manusia disebut an-nas. Makanya perintah Quran itu kalau untuk ibadah, contoh Al-Baqarah surah kedua ayat 21. Ya ayuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu. Tidak disebut ya ayuhal insan u'budu, tidak. Tapi an-nas karena kumpulan semua manusia. Kalau Bani Adam, Bani anak, Adam, Nabi Adam, Bani Adam menunjukkan sosok manusia semuanya berasal dari Adam, bukan dari monyet. Ada teori begitu kan? Dulu semua di dunia ini air, jadi isinya ikan semua. Lama-lama air menyurut, ikan itu pun naik ke pohon. Lama-lama punya kaki, punya tangan. Itulah tadi kera. Lama-lama berevolusi,
ekornya makin memendek, jadilah dia manusia purba. Lama-lama model kita. Ada pendapat yang model begitu. Tapi kita tidak. Bani Adam, anak keturunan Nabi Adam. Ingat ya, 6.236. Saya ulang, karena kita dari kecil diajar 6.666. Tapi kalau kita hitung 6.236 ayat Al-Quran, Al-Basar disebutkan di Quran 36 kali dalam semua bentuk ayat. Al-Insan disebutkan Allah agak lebih banyak, 73 kali. An-Nas lebih banyak lagi, 241 kali. Bani Adam itu salah satunya ada di surah Yasin. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwum. Bani Adam digunakan itu. Jadi digunakan di Al-Quran, diucapkan Bani Adam 9 kali. Kenapa Ustadz bahas ini? Karena kita mau membahas tentang An-Nas. Jadi manusia, walaupun dia artinya manusia, tapi penggunaan kalimatnya dibeda-bedakan. Oke, ayat pertama, Kul, sama dengan nih ayat Kul a'udzu birabbil falaq. Perintah itu datang dari Allah supaya kita memohon kepadanya. Bapak Ibu cek surah Ghafir, urutan surah 40, nomor ayat 60. Kata Quran di ayat ini, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan mengijabah doa-doamu. Berarti yang menyuruh kita meminta Allah. Dan ketika kita sudah meminta, seolah-olah kita mengatakan, ya Allah, engkau yang menyuruh aku meminta. Sekarang aku sudah meminta, maka kabulkanlah permintaanku. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah padaku, aku akan mengijabah doa-doamu. Kul, katakanlah. Tanamkan di hati kita, Allah yang menyuruh kita untuk mengatakan, A'udzu, aku berlindung, sama dengan a'udzu di Kul a'udzu birabbil falaq, menuju sesuatu untuk menghindari sesuatu. Birabbil falaq, beda. Ini birabbil falaq, ini birabbin nas. Rabbi al-annas. Ayat 1, 2, 3 kita kaji sekaligus. Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ada ayat di Al-Fatihah, Ar-Rahmanir Rahim. Habis itu panjang atau tidak? Ulang ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Ma atau Maliki Yaumiddin. Panjang ya. Kalau ini Kul a'udzu birabbin nas. Habis itu ini tak boleh dibaca panjang. Malikin nas. Nanti substansi ayat ini akan jauh ketika dibaca panjang. Tapi kalau yang di Al-Fatihah tak membedakan ma panjang atau ma pendek, boleh dua-duanya. Maliki yaumiddin atau Maliki yaumiddin. Tapi kalau ini harus dibaca pendek. Apa alasannya? Nanti kita kaji. An-nas, an-nas, an-nas. Menurut penafsiran pertama, An-Nas yang di sini beda dengan yang di sini, beda dengan ayat ketiga. Rabbi, bahasa kita adalah penjaga, pemelihara. Allah yang mencipta, Allah yang menjaga, Allah yang memelihara, Allah yang memberikan rezeki. Bahasa Arabnya Rabbi. Malik, bahasa kitanya menguasai. Raja menguasai. Ilah artinya Tuhan, sesuatu yang dituju. Orang Barat terkadang ateis, tapi ketika dia terkejut, nama Tuhan dia panggil juga. Apa kata dia? Oh my God. Iya kan? Walaupun dia ateis, tak bertuhan, tapi nama Tuhan tetap dia sebutkan ketika dia dalam masalah dan bahaya. Oke.
An-nas yang di sini, ini penafsiran ini tak populer, tapi ada. An-nas di sini artinya manusia, tapi anak-anak. An-nas di sini manusia juga, cuma dewasa. An-nas di sini manusia juga, cuma tua. Kenapa disebut dia penafsirannya An-nas yang pertama anak-anak? Karena anak-anak itu butuh dipelihara. Maka Rabb bin Nas, Allah yang memelihara manusia, tapi manusianya anak-anak. Kalau sudah dewasa, datang kalau sudah mampu, sudah pintar, datang rasa sombong, suka melawan, maka butuh penguasa untuk menguasai dia. Maka dewasa. Malikin Nas, yang menguasai manusia. Kalau sudah tua, timbul rasa penyesalan, ingin beribadah, ingin taubat, maka dia ingin kembali kepada Allah. Maka ilahin nas, Tuhannya manusia. Tapi penafsiran ini lemah. Walaupun ada penafsiran model begini, penafsiran ini lemah. An-nas yang pertama, yang kedua, yang ketiga, kata dia berbeda. An-nas pertama anak-anak, karena anak-anak butuh dipelihara, butuh dijaga. An-nas yang kedua dewasa, karena sudah ada dewasa, sudah kuat, ilmu ada, harta ada, kekuasaan ada, sombong, maka butuh raja di raja untuk mengurus ini. Kalau sudah tua, ingin rasa taubat, ada rasa bersalah, ingin kembali kepada Allah, ingin kembali ibadah, maka ilahin nas. Ilah, asal katanya aliha, artinya menuju. Biasanya ketika pikiran tak sanggup lagi kita pikirkan masalah itu, hati sudah tak ada lagi solusi, ujung-ujungnya karena ilah artinya menuju. Karena bagaimanapun kalau sudah tak ada jalan terakhir, pasti kita. Pendapat pertama. Pendapat kedua, An-nas di ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga sama. Kenapa? Dalam bahasa Arab, kalau ada alif lam mim, ini alif lam namanya. Ada alif lam samsiah namanya. Satu lagi, alif lam qamariyah namanya. Kalau alif lam samsiah yang dibaca, alif lam samsiah tak dibaca alnya. Kalau qamariyah dibaca alnya. Contoh, al-masjid, mimnya dibaca kan? Oke, alnya dibaca. Tapi kalau as-samsi, alnya dibaca. Oke, ulang ya, biar jelas. Al-masjid. Al-masjid. Lamnya dibaca kan? Al-masjid. Kalau dia ke sini al-samsi, tak cocok. Jadi seolah-olah lamnya dihilangkan. Asy-syamsi, maka disebut dia alif lam samsiyah, alnya tak dibaca. Kalau dia qamariyah, alnya dibaca. Al-pamat. Samsiyah atau qamariyah tuh? Qamariyah, karena kita baca juga Indomaret itu al-pamat. Oke, dalam ilmu tajwid begitulah. Oke, kata kuncinya kalau ada alif lam, An-nas ini kan alif lam ini. Alif lam, alif lam, alif lam. Satu kata dia berulang-ulang di ayat 1, ayat 2, ayat 3. Kalau ada alif lamnya berarti artinya sama, manusia semuanya. Manusia yang sama, bukan beda-beda seperti pendapat pertama. Kalau pendapat pertama, anak-anak, dewasa, tua. Tapi pendapat kedua tidak, sama. Ini juga manusia, ini juga manusia. Jadi mana yang lebih kuat Pak Ustadz? Lebih kuat pendapat yang kedua. Apa yang membedakan ayat pertama, kedua, ketiga? Dulu kita pernah mengkaji ketika Allah mengulang satu ayat, mengulang kata di ayat 1, di ayat 2, atau di ayat 3, itu fungsinya untuk mengingatkan yang lupa. Terkadang dia tak sadar manusia itu sombong. Maka Allah mengulang. Yang memeliharamu Allah, tak sadar juga. Yang menguasai, yang merajaimu Allah, tak sadar juga. Allah lah yang menjadi tumpuan kita, Allah lah sesembahan kita. Walaupun kau punya anggota, jangan agak sombong gayamu. Karena bagaimanapun Allah lah raja di raja. Untuk mengingatkan kita bahwa kita merasa besar, kita merasa kita pintar, bahwa ada Allah di balik itu semua. Kata kuncinya, tafsir yang pertama tadi, An-nas itu berbeda. Tafsir yang kedua adalah sama. Kalau yang ketiga, Bapak Ibu,
Pemelihara itu belum tentu menguasai. Yang kedua kan raja menguasai. Yang menguasai belum tentu disembah. Maaf cakap kalau salah kata. Di rumah ibu ada pembantu rumah tangga. Dia memelihara barang-barang atau tidak? Halo, Bu, ada seorang perempuan umur 52 tahun, dia kerja menyuci piring, membersihkan rumah di rumah kita. Dia memelihara atau tidak? Memelihara lah. Kalau tak dipeliharanya dibuangnya, bam, hancur semua. Dia memelihara, tapi apakah dia menguasai? Jadi kalau berarti menguasai lebih di atas. Kita menguasai terhadap ini, tapi apakah kita yang disembah? Tentu tidak. Jadi orang yang memelihara belum tentu menguasai. Orang yang berkuasa pun belum tentu disembah. Jadi Allah dia pemelihara, sekaligus dia yang merajai, yang menguasai, sekaligus kalau kita yang menguasai, normalnya Bapak Ibu, kita yang menguasai yang tidak bernyawa. Contoh, ini spidol, misalkan saya beli punya saya, suka-suka, mau ini saya buang, mau saya pecahkan, dan lain sebagainya. Tapi ketika orang bekerja di rumah saya gaji dia setiap bulan, walaupun dia bekerja, tapi dia bukan barang mati, dia orang hidup, saya yang menguasai dia. Kenapa? Saya yang membayar gaji dia. Pertanyaannya, ketika hari libur, hari Minggu misalkan, bisa nggak saya suruh dia? Di hari libur nih, hari Minggu libur, Senin sampai Sabtu kerja, saya mengasih gaji dia. Hari Minggu, bisa nggak saya suruh dia kerja? Bisa atau tidak? Bisa. Kenapa? Ada ancaman. Kalau dia tidak mau, cuma dipecat kan, selesai. Tapi Allah tidak. Kalau dia tidak mau, contoh nih, kalau tadi karyawan itu tidak mau, bisa nggak saya hentikan peredaran darahnya biar mati sekalian? Tidak. Yang hanya bisa kita itu hanya, kamu kerjakan nggak? Tidak. Mau nggak melakukan? Tidak. Selesai. Saya tidak bisa memaksa dia, karena mungkin dia bisa mencari kerja di tempat yang lain. Tapi Allah maksudnya menguasai manusia terhadap manusia beda dengan Allah menguasai manusia di ayat kedua. Kalau kita menguasai manusia tak seperti Allah menguasai manusia. Kalau kita menguasai dia, terkadang kalau dia libur belum tentu juga dia mau. Terkadang kalau dia membantah pun kita tidak bisa juga berbuat apa-apa. Tapi kalau Allah sudah kun fayakun, mau suka, mau tidak, mau atau mau tidak, itu tetap akan terjadi. Kata kuncinya, a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Allah, Tuhan pemelihara manusia. Maknanya, kalau ada kita yang tidak sanggup memelihara orang, malah menyakiti orang, jangan lupa, ada Allah, Tuhan dia yang memelihara dia. Contoh ya Bapak dulu menikah dengan ibu. Bapak ucapkan, saya terima nikahnya Markonah binti Suroso dengan mas kawin 2 gram emas tunai. Iya kan? Akhirnya istri datang ke rumah. Pada dasarnya bapak yang menjaga, yang memelihara. Tapi sampai ke rumah, bam, memang dia tak sanggup mengadu ke orang tuanya karena dia takut pulangkan aku pada ibuku atau ayahku. Tapi jangan lupa, ada Allah yang memelihara dia. Ketika tak sanggup kita memelihara malah menzolimi, yakinlah Allah yang memelihara dia, yang kes membayarnya ke kita. Mungkin dia diam karena takut, tapi Allah kepada kita tak di dunia, di akhirat. Oke lah, insya Allah bulan depan kita bahas lanjutannya sampai ayat ke-4, ke-5, ke-6. Ayat 1 sampai ke-3 sebenarnya panjang pembahasan, tapi insya Allah untuk bulan depan sekali lagi pertemuan kita ya, sebelum kita masuk bulan Ramadan. Sekarang Rajab, besok Sa'ban, habis itu Ramadan. Pertemuan sekali lagi sebelum puasa ini kita bahas. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah, di akhir acara kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Kesimpulan pertama, karakter orang beriman tadi ada 5, disebutkan Allah dalam surah Al-Anfal, surah ke-8 ayat 2 dan ayat 3. Yang kedua, di surah Al-Falaq Allah mengajarkan kita minta perlindungan pada Dia dari 3 hal yang samar-samar.
kejahatan malam apabila sudah gelap gulita, jadi tukang sihir yang membaca jampi-jampi mantra-mantra, dari orang yang dengki apabila sudah menunjukkan rasa dengkinya. Kita tidak tahu yang tiga ini, tapi kita bermohon supaya Allah tetap melindungi. Yang ketiga tentang perbedaan An-Nas, Al-Insan, Al-Bashar, Bani Adam, dan Qul a'udzu birabbin nas sampai minal jinnati wan nas pertemuan mendatang. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.